Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa di kesempatan kali ini. Pada sahabat dahsyat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar semuanya di studio? Alhamdulillah. Sehat Ibu? Sehat. Nah, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat petuah dari Ustadz Dasat Latif. Tentunya di Gaspol Sahur. Di Ramadan kali ini sambil menemani Anda sahur, sama-sama kita akan membahas hal-hal yang sebenarnya dekat sekali dengan keseharian. Nah, sahabat Dasat mungkin pernah mendengar ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa penghuni neraka kebanyakan adalah wanita. Hal tersebut karena kebanyakan perempuan hanya memikirkan kesenangan duniawi dan juga berpaling dari akhirat. Tapi dalam hadis yang lain juga ada nih keterangan bahwa sebenarnya ada kriteria perempuan yang Allah janjikan untuk masuk surga melalui pintu mana saja. Masya Allah, ini satu keistimewaan yang mudah-mudahan kita semua bisa dapat jawabannya nih. Perempuan yang seperti apa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kalau begitu kita akan bahas tema hari ini mengenai perempuan dan janji surga. Sudah hadir saat ini di studio sahabat Dasat dari Rumah Teduh dan juga Majelis Taklim Perempuan Ojol Bersatu. Betul ya? Betul. Waduh, terima kasih ibu-ibu. Ini perempuan semua yang datang di studio. Ini pasti pas banget nih dengan tema kita hari ini. Nah, sebelumnya sudah dibagikan link untuk ikutan polling. Silahkan kalau begitu keluarkan handphonenya sahabat Dasat untuk ikutan memilih apakah A, B, atau C? Pertanyaannya adalah, sebagai perempuan, apa yang sahabat Dasat lakukan untuk urusan duniawi dan akhirat? Mungkin tiga-tiganya salah, mungkin tiga-tiganya benar, tapi pilih yang paling dekat yang mana? Apakah A, menyeimbangkan urusan duniawi dan akhirat? Ataukah B, lebih memperbanyak ibadah karena urusan dunia akan mengikuti? Ataukah C, menjalankan kehidupan duniawi sebaik-baiknya untuk menjadi ladang di akhirat? Nah, 30 detik dari silakan. Tiga 30 detik dipersilahkan. 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Sudah milih Ibu? Sudah? Nggak mau rubah pilihannya? Beneran nggak bingung kan ya milih A, B, atau C? Ada yang milih A? Ada yang milih B? Ada yang milih C? Wah, ini kelihatannya berimbang nih. Makanya untuk membahas lebih lanjut, langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua. Mohon berikan sambutan untuk Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat, apa kabar? Mas Bayu? Baik. Sudah berapa lepas puasanya? Astagfirullahaladzim, nanya apa nuduh nih? Ya insya Allah mau gaspol terus sampai hari raya nanti Pak Ustadz. Kan Ya. setahun sekali Ramadan datangnya. Siapa tamu-tamu kita pagi ini? Kali ini ada yang dari Majelis Taklim, ada yang dari komunitas ojol juga nih, Majelis Taklim komunitas ojol. Tapi ini rata-rata kebanyakan dari Bandung ya? Betul? Bogor? Dari Bogor apa Bandung? Dari Bogor, Masya Allah. Ya. Nah hari ini Pak Ustadz, kenapa perempuan semua yang hadir di studio? Karena berkaitan dengan tema kita hari ini, perempuan dan janji surga. Tadi sudah diberikan polling dan hasilnya mohon tanggapannya Pak Ustadz, ini dia.
Sebagai perempuan, apa yang sahabat Das'at lakukan untuk urusan duniawi dan akhirat? 40% memilih menjalankan kehidupan duniawi sebaik-baiknya untuk menjadi ladang di akhirat. B. Menyeimbangkan urusan duniawi dan akhirat. C. Lebih memperbanyak ibadah karena urusan dunia akan mengikuti. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Sepertinya semua jawabannya ideal. Ya. Kalau yang pertama kita lihat menjalankan kehidupan duniawi sebaik-baiknya untuk menjadi ladang akhirat. Ya, cuma sebaik-baiknya ini aturannya gimana? Bisa jadi dia sebaik-baiknya, tetapi aturannya bukan aturan agama Allah. Ya, mungkin saja dia tidak kena hukum pidana, tapi karena dia bekerja sebaik-baiknya tidak disertai lillahi ta'ala, bisa jadi dunia dia dapat, akhiratnya sengsara. Ada kalau dia beribadah, bekerja, tapi misalnya keyakinan lainnya, misalnya agama A, kan itu passwordnya untuk ke akhirat itu 2 kalimat syahadat. Jadi dia mengikuti kaidah-kaidah keduniawi, ya kehidupan dunia, tapi dia bukan lillahi ta'ala, ya tidak dapat apa-apa kecuali dia hanya mendapat dunia. Ya, tapi alhamdulillah dunia sudah dia dapat, meskipun akhiratnya sengsara. Makanya password utamanya adalah lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kita lihat menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan yang dimaksud ini menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ya, dunia dia kejar, akhiratnya dia dapat. Sehingga Nabi katakan, kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok pagi, esok hari. Kemudian yang ketiga, ada lebih memperbanyak ibadah karena urusan dunia akan mengikutinya. Ya, kalau orang ibadah juga terus tidak memperhatikan dunianya, keliru juga. Maka yang baik seimbang dunianya dan akhiratnya. Kalau ada orang sholat aja kerjanya, tahajud tiap malam, siap hari duha, kemudian ngaji, tapi punya anak 2, anaknya mau makan, istrinya mau, kemudian istrinya yang pergi cari nafkah, suaminya tinggal aja ibadah, itu bukan suami yang baik. Datanglah orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah ada 2 orang nih. Satu ibadahnya tidaklah terlalu banyak. Selesai sholat 5 waktu pergi cari nafkah. Yang satu ibadahnya full. Tinggal di masjid. Doa ibadah. Mana yang lebih baik ya Rasulullah? Nabi jelaskan jauh lebih baik yang seadanya ibadahnya. Lalu dia tinggalkan cari nafkah. Oh begitu ya Pak? Ya daripada tinggal mana bisa. Saya mau bangun masjid. Ya. Saya mau naik haji, saya mau bersedekah. Tapi kalau saya malas bekerja, apa? Gimana menghidupinya Nah, ya Pak? ada 6 sifat penghancur amal kata Nabi. Satu diantaranya tulul amal, panjang angan-angan alias malas. Agama Islam sangat membenci orang pemalas. Mau masuk surga tapi tidak mau ibadah. Mau kaya tapi tidak mau bekerja. Maka seimbang. Dunia kejar, akhirat jangan dilupa. Ya, tetapi andai saja boleh memilih, andai Anda pada posisi yang memilih, pilih mana selamat dunia, selamat akhirat? Pilih mana Ibu? Kalau saya pilih selamat dunia, selamat akhirat. Kan suruh milih Pak Ustadz. Kan ya, suruh milih. Itulah doa fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ini semua saya lihat jawabannya bagus ya, alhamdulillah. Nah, sekarang apa kaitannya dengan tema kita? Nah, jadi perempuan Pak Ustadz. Tadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan sebenarnya bisa memilih mau masuk surga lewat pintu yang mana. Asal memenuhi kriterianya. Nah kriterianya yang bagaimana tuh Pak Ustadz? Tahan dulu Pak Ustadz. Okay. Sepertinya udah mau mengeluarkan petuah dan sebentar lagi kita akan dengar petuah dari Ustadz Dasat Latif. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Nah, kita lanjutkan tadi pembahasan yang belum selesai mengenai kriteria perempuan yang dijanjikan bisa memilih masuk surga lewat pintu manapun. Mohon petuahnya Pak Ustadz. Kan datanglah ini sekelompok ibu-ibu, kalau bahasa sekarang unjuk rasa kepada Nabi. Ya Rasulullah katanya Islam ini adil, tidak membedakan antara lelaki dengan perempuan. Kata Nabi, cocok itu, betul. Tapi masalahnya setelah kami pelajari, lebih banyak pahalanya laki-laki dari kami ini perempuan. Kok bilang begitu? Coba lihat ya Rasul.
Laki-laki medan perang, dapat mati syahid, kami tinggal di rumah. Laki-laki dianjurkan ke masjid, perempuan tidak. Lebih banyak amalnya laki-laki. Kata Nabi, oh iya betul juga. Tapi ibu mau enggak saya tunjukkan amalan? Kalau ibu lakukan maka ibu akan dirindukan oleh surga. Bayangkan, surga yang rindu sama ibu. Dirindukan suami aja sudah senang bu ya. Apalagi dirindukan surga. Mau ibu? Mau. Satu, kata Nabi, aqimis salah, dirikan sholat. Penasaran saya, kenapa ya perempuan dikhususkan ini sholat? Ternyata usut punya usut, dalam kehidupan sehari-hari, pada kondisi-kondisi tertentu, banyak perempuan melalaikan sholat. Kapan Ustadz? Selesai haid. Ya toh? Terlanjur enak dia gratis 5 hari. Nah kan? Dia bilang suaminya, kenapa belum pokok sholat? Dia biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Iya kan? Ibu, ketawa karena membayangkan diri sendiri kan? Iya. Kapan lagi? Pesta. Majelis taklim banyak ndak sholat ketika ada pesta pengantin. Muka dihias. Alisnya kan, gambar alis itu perlu 1 jam ibu. Kenapa? Menyeimbangkan antara kiri dan kanan. Kadang-kala lebih kanannya, kurangi lagi kiri. Kurang lagi kiri. Dan kalau tebal itu, lancipnya lagi. Belum lagi ada lebih-lebihnya sedikit di sini. Ya kan? Macam-macam lah modelnya. Jilbabnya lagi, jilbab sakaratil maut. Gimana tuh, Tat? Dia kasih dulu tali-talinya, dia gulung-gulung, dia ikat di lehernya. Iya toh ibu? 3 lapis, coklat, biru, krem, abu-abu, dikasih miring sedikit sini. Ya, lalu ada kayak pohon-pohon di belakang. Ya toh? Tiba waktu sholat. Hayya 'alas sholat, kata suaminya. Saya jualkan kau sawah, kau bisa pergi umroh. Saya aja belum umroh. Untuk kau lebih dulu. Kok ini sudah umroh kau tidak sholat? Kau pilih sholat? Sadar bapak. Sadar ini saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat jilbabku, 1 jam dipakai ini. Iya toh? Pada kondisi-kondisi tertentu perempuan malas sholat. Kapan lagi? Selesai melahirkan. Ada asumsi yang salah. Pikiran yang keliru. Katanya orang kalau habis melahirkan, apalagi namanya saya lupa itu. Nifas, katanya harus 40 hari. Siapa bilang 40 hari? Enggak. Maka dia beli mie rebus yang isinya 40 bungkus. Dia bilang kalau sudah habis ini. Ya, maka dihususkan perempuan kalau mau masuk surga dengan pintu dari mana arah saja, maka ibu tunaikan sholat. Ibu-ibu yang di sini termasuk orang yang selalu semangat untuk mendirikan sholat. Amin. Amin. Ya. Nah, berikut ini ada narasumber kita yang biasa memberikan inspirasi buat banyak orang nih Pak Ustadz. Beliau dari Rumah Teduh Sahabat Iin. Nah, Teh Iinnya sendiri yang akan langsung hadir, kita ajak ngobrol. Beliau adalah foundernya, langsung kita sambut Teh Iin Aksin. Silakan Teh. Boleh Pak Ustadz. Mangga Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih Teh sudah hadir. Rumah Teduh ini ada di mana Teh sebenarnya? Alhamdulillah sekarang ada di 4 kota Kang. Ada di Bandung, Jakarta, Sukabumi sama Malang Ustadz. Alhamdulillah. Oke, boleh diceritain nggak sebagai seorang perempuan yang aktif mendirikan rumah teduh nih bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu kenapa bisa kepikiran untuk bikin tempat ini Teh? Iya karena ini ngelihat kan kalau orang-orang yang sakit dari daerah-daerah itu Ustadz. Kalau sakitnya kan kanker yang berat-berat. Itu dirujuk ke ibu kota provinsi. Orang udah sakit kanker, sangat tidak mampu, harus safar berbulan-bulan bahkan bertahun. Kalau harus ngontrak, terus hidup sendiri itu kan berat ya. Udah sakit, udah nggak kerja karena sakitnya, terus merantau ke Bandung dari pelosok Sukabumi gitu. Kalau nggak kita bantu tempat tinggalnya pasti berat banget. Karena banyak banget ini lihat masyarakat hari ini yang nggak mau berobat lagi karena mereka mikir kalau saya merantau ke Bandung, saya merantau ke Jakarta, ongkos hidupnya gimana? Jadi ngeri loh Kang, kalau ini lihat tuh masyarakat memilih untuk sakit aja, nggak mau ikhtiar berobat lagi karena udah ngebayangin, aduh repot ya kita harus berobat di Jakarta. Yang di Jakarta tuh bahkan ada yang dari Papua, ada yang dari jauh-jauh gitu Ustadz. Jadi ingin kepikirannya berat banget ya, kalau orang rantau itu kan ibaratnya air aja harus beli ya, minuman juga beli. Jadi berat banget apalagi harus ngontrak tiap bulannya. Belum kalau yang sakit suaminya, bapaknya yang udah jadi nggak bisa mencari nafkah gitu. Jadi dasar pemikiran awalnya adalah sekedar memberikan mereka tempat tinggal walaupun kemudian dengan perkembangan hari ini
kesehatan di kita kan jadi masalah besar banget ya. Nggak banyak banget pengobatan yang nggak bisa di-cover oleh BPJS misalnya. Bahkan banyak orang yang jadi nggak mampu lagi punya BPJS karena saking miskinnya. Apalagi sekarang lebih heboh lagi sejak pandemi ini banyak orang menunggak BPJS karena memang udah nggak mampu bayar cicilan. Jadi miris banget Tat kalau ngelihat orang-orang tuh nggak berobat karena memang nggak mampu lagi. Nah, itu di 4 kota itu Teh, Iya. siapa aja yang ada di Rumah Teduh? Kriterianya apakah yang sakit saja atau yang tidak mampu berobat karena BPJS atau ada penyakit-penyakit tertentu aja Teh? Pokoknya semua masyarakat yang masuk kategori sangat tidak mampu, karena kan kami memang menampung dana umat ya, jadi harus yakin bahwa yang menerima dana umat ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi orang-orang yang sangat tidak mampu, walaupun mereka punya BPJS, tapi kita cover karena kan memang BPJS kan nggak mengcover tempat tinggal ya kan, BPJS banyak mengcover banyak fasilitas kesehatan yang tidak di-cover oleh BPJS. Jadi kita tampung juga. Yang pasti harus orang yang sakit. Jadi kami bukan kayak Dinsos ya, yang menampung orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, enggak. Jadi fokus kita yang lebih parah. Menurut Iin sih gini, kalau orang itu nggak mampu tapi masih sehat masih bisa ikhtiar kan Ustadz ya. Dia masih kerja bisa jadi tukang becak, jadi apapun dia masih bisa survive asal sehat. Tapi kalau udah nggak mampu terus sakit keras, nggak bisa ngapa-ngapain Kang. Jadi memang fokus Iin tuh memang ke orang yang sangat sakit keras dan udah pasti orang yang dirujuk itu pasti yang sakitnya bukan kayak DBD kayak tipes. Kalau DBD tipes kan dirawat di kampung bisa ya, di puskesmas juga beres gitu. Memang fokus kita adalah orang yang memang di daerahnya nggak bisa ditangani lagi harus ke rumah sakit besar. Jadi kalau Akang dan Ustadz lihat pasien-pasien kami tuh babak belur banget Tat, yang kankernya tuh stadium 3 lanjut gitu, yang pendarahan yang segala macam gitu. Aduh, nah itu kan berarti kan butuh tenaga, waktu dan energi Teh Iin juga gitu. Iya. Suami gimana tanggapannya Teh dan keluarga? Alhamdulillah ya suami disolehkan Allah luar biasa. Jadi maksudnya suami juga paham bahwa ada peran di masyarakat yang mungkin nggak semua orang paham. Iin juga nggak berani bertindak kalau suami nggak kasih izin kan, karena memang benar-benar menguras tenaga, pikiran dan waktu banget. Tapi karena suami paham, jadi alhamdulillah ya Allah juga ringankan langkah Iin, alhamdulillah. Kalau ada energi segitu besarnya, pasti kan ada motivasi yang begitu besar yang membuat Teh Iin tuh bergerak untuk menjalankan semuanya gitu. Boleh tahu nggak sebenarnya motivasinya apa yang Teh Iin cari dengan menjalankan Rumah Teduh ini Teh? Motivasinya Allah aja Kang. Hanya benar-benar. Hanya karena Allah. Aduh aku mau nangis nih kalau ngomong, karena Masya Allah. jalan pintas ke Allah. Kayak aku tuh nggak pede sih dengan ibadah aku ya Kang. Dengan ngaji aku, dengan sholat aku, Iin nggak pede Ustaz. Tapi Iin pegang janji Allah kan. Allah akan mudahkan semua urusan Iin ketika Iin memudahkan urusan orang. Dan ada orang-orang yang sangat menderita. Iin pengen membuktikan kepada masyarakat, kepada umat Islam, Allah itu adil. Iin tunjukkan, ya Allah tolong tunjukkan keadilanmu lewat tangan aku. Karena bagi orang miskin Kang, mereka akan berpikir, punten ya kalau bahasa Sundanya, Allah teh kabina-bina teuing ka abdi teh gitu, kieu-kieu teuing gitu. Kok gini-gini banget sih Allah jadi. Gitu jadi banyak yang orang sakit bisa kufur loh Kang, gara-gara saking putus asanya, marah sama Allah. Di situ jihad kita sebetulnya membuktikan enggak, Allah tuh sayang banget. Tapi kan ngomong dakwah ke orang yang sedang ditimpa sakit keras dan miskin tuh nggak bisa cuma pakai dalil Kang. Harus dengan bukti bahwa Allah sayang tuh apa? Ibu, tandanya Allah sayang sama ibu, ini pertolongan Allah datang lewat tangan kita. Allah nggak membiarkan ibu sendiri. Membuktikan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah itu harus dengan bukti. Nggak bisa dengan narasi, Kang. Jadi ingin minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kemahadilanmu, tunjukkan kemaha kasih sayanganmu itu lewat kami. Ini dakwah kami sebetulnya. Luar biasa. Terakhir sebelum kita dengar tanggapan dan pesan dan petuah dari Ustadz Dasat, apa yang mau Teh Iin sampaikan buat seluruh perempuan yang sedang menyaksikan acara ini Teh? Masya Allah. Iya, bagi para ibu-ibu semua yang ada di studio dan ada di rumah, Iin yakin Allah sudah memberikan peran masing-masing kepada kita. Ada yang memang Allah berikan tugas untuk berperan dari rumah, ada yang Allah amanahi untuk berperan di lapangan. Tapi tugas kita cuma minta aja sih sama Allah, ya Allah berikan kami jalan-jalan jihad yang Allah pasti lebih tahu kemampuan kita ada di mana. Karena sesungguhnya manusia mah nggak bisa apa-apa. Kita ini wanita juga lemah banget ya. Kalau ibu-ibu tahu, aku juga lemah banget sih. Udah segede gini tuh kan perjuangannya panjang gitu. Ini semua keajaiban dari Allah. Tapi ketika Allah memang memberikan amanah, kita terima dengan syukur dan kita memang meningkatkan ketawakalan kita, ikhtiar kita, dan meyakini insya Allah semua Allah yang akan bantu. Tapi kalau semuanya diniatkan untuk Allah, karena Allah, insya Allah semua akan jadi amal soleh insya Allah. Masya Allah.
Mohon petua dan tanggapannya Pak Ustadz dari cerita Teh Iin ini. Ya, sebenarnya saya belum tahu secara detail. Jadi gambarannya ini bahwa rumah ini bahasa sederhana mampir. Ya, rumah sebelum ke rumah rumah sakit. singgah. Karena di rumah sakit transit ramai, ngantri. Untuk ngantri kan kalau ke hotel tidak mungkin, orang tidak mampu. Maka ditampung oleh rumah teduh ini. Ya. Nah, di rumah teduh ini saya cuma belum tahu dapat gambaran apakah selama di rumah teduh ini ada servis kesehatan, Ya, ada pelayanan ada kesehatan, pelayanan juga ya, Pak. dilayani oleh ahli medis, kemudian juga mungkin ada pencerahan, diberikan dakwah-dakwah untuk membangkitkan keyakinannya untuk sembuh. Kemudian, sekarang seorang wanita mampu melakukan, tapi semua ini akan sia-sia ketika suami tidak ridha. Tugas sebagai istri terabaikan. Ya, meskipun sisi ini adalah kebaikan, ini kan ibaratnya dia tugas bukan tugas utama. Ya, ini ya tugas utama sebagai istri dan ibu. Istri artinya kewajibannya kepada suami. Ibu artinya kepada anak-anaknya. Kalau dia sukses, karena ini namanya lembaga sosial. Sukses ngurus lembaga sosial ini, lalu mengabaikan anak, mendidik anak, membawa anak, suami terabaikan, maka tidak ada gunanya ini lembaga sosial. Tapi alhamdulillah Mbak Iin ini berhasil di lembaga sosial, berhasil juga untuk di rumah tangga. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka ini orang yang baik. Kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Yang paling baik di antara kita, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Manfaat buat orang-orang sakit, dan manfaat buat keluarga di rumah. Insya Allah. Masya Allah. Teh Iin, terima kasih sudah berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, diberikan kekuatan untuk menjalankan semua kewajiban dan tugasnya, dan juga kesehatan pastinya untuk bisa terus menebarkan inspirasi buat banyak orang. Sehat dan sukses selalu buat rumah singgah Teh Iin. Insya Allah, makasih Ustaz. Mbak. Minta doanya Ustaz. Baik, sahabat Dasat, kita jeda dulu sejenak. Namun setelah ini kita akan membahas hasil polling yang sudah sahabat Dasat lakukan di studio. Kira-kira pilihan A, B, C seperti apa dasar pemikirannya tuh, kenapa milih A, kenapa milih B atau milih C? Sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol. Terima kasih sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sekarang sudah semangat, sudah kembali ngumpul nyawanya untuk menikmati sahurnya. Karena namanya bulan suci Ramadan kan harus dinikmati. Dan jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Makanya kita ketemu lagi di Gaspol Sahur. Gaspol Pak Ustadz Dasat, tadi di awal kita sudah memberikan polling buat ibu-ibu yang di sini, yang cantik-cantik ini, untuk melakukan pilihan kira-kira apa nih yang ibu-ibu lakukan untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, pilihannya yang B, ada yang mengejar dunia terlebih dahulu dan akhirat mengikuti. Nah, yang B lebih memperbanyak ibadah karena urusan dunia akan mengikuti. Yang C, menjalankan kehidupan duniawi sebaik-baiknya untuk menjadi ladang di akhirat. Saya mau tanya dulu, yang milih C boleh angkat tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih C. Sebentar, ibu namanya siapa? Suprihatin. Oke. Dari Bogor, Suprihatin. Suprihati. Tidak ada N-nya kan? Suprihati. Suprihatin. Ada N-nya belakang. Oh, ada Suprihatin. Iya. Ya. Silakan Ibu, kenapa milih C? Iya. Menurut saya memilih C itu kan kita menjalankan kehidupan sebaik-baiknya di dunia untuk ladang di akhirat. Jadi kita menanam dulu nih di dunia kebaikan. Ya. Nanti hasilnya di akhirat seperti itu Pak Ustadz. Ya. Ya kan? Sekarang misalnya nih contohnya misalnya kita mau bikin kebaikan misalnya ya. Kita kan nyari dunia misalnya kita udah punya harta kekayaan gitu. Bisa kita gunakan untuk membangun masjid gitu kan. Ya. Masya Allah. Kan nanti ladang
pahalanya kan nanti mengalir di akhirat gitu. Ya Pak Bu, Ustadz. kalau misalnya nih, karena judulnya Ibu pilih C, mengurus dunia sebaik-baiknya supaya akhirat mengikut. Nih lagi azan Bu, tiba-tiba ada orderan. Pernah terjadi nggak Bu? Pernah saya Sabar, ibu-ibu sabar. Waktu itu apa yang ibu lakukan? pengalaman saya waktu itu Jangan Jangan intervensi. saya pick up dulu ya Pak. Terus Saya saya pick up bilang dulu. ke customernya, Kak maaf saya izin salat dulu, boleh tidak? Alhamdulillah customernya itu mengizinkan. Oh iya Bu, nggak apa-apa, nggak terlalu buru-buru kok. Pengalaman itu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz? Ya, jadi percaya bahwa orang yang selalu memprioritaskan ketaatan kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Hidupnya akan berkah. Kita mencari itu kan berkah. Ya, ridha Allah. Banyak duit, tapi Allah tidak berridha, pasti tidak tenang hidupnya. Ya, banyak duitnya, tapi di cara menghalalkan segala cara. Dia dapat duit, dia bisa mempermainkan hukum, dia bisa dapat popularitas, dapat harta, dapat kehidupan mewah. Tapi dia tidak bisa tenang dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kan orang kita lihat bagus rumahnya, tapi tidak bisa tinggal di rumah. Siapa yang tinggal di rumahnya? Pembantunya. Siapa yang nikmati mobilnya? Sopirnya. Dia sendiri tidak pernah tinggal di rumah. Habis duitnya untuk korup bangun rumahnya, tapi tidak pernah tinggal di rumah. Itu kan namanya tidak berkah. Ya, banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Nah, itu bisa jadi karena dia mencari harta, menghalalkan segala cara. Jadi Allah tidak melarang kita mengejar dunia, tapi dengan catatan jangan melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus Ibu, begitu azan, Pak, izin dulu Pak. Izin dulu Bu, saya mau menghadap kepada Allah. Dan customernya katakan silahkan, saya tidak buru-buru. Itu berarti antara yang ngangkut dengan yang menumpang itu Pak. Bu, pernah enggak mendapati kasus berapa? 20.000. Terus ibu dikasihnya 10.000. Pernah Ibu? Pernah ya? Kenapa kasih 10.000? Ini kan 20.000. Ya kan kita berdua di motor. Kamu Gak gitu dong konsepnya. Gak gitu dong. Masa biar dibayar 20.000 ditenteng motornya? Kan gak mungkin Pak Ustadz. Oke, saya mau nanya juga nih tadi selain milih C, ada yang milih B nggak? Lebih memperbanyak urusan ibadah karena dunia mengikuti. Silakan angkat tangan yang milih B. Boleh pinjem mikrofonnya? Sebutkan namanya. Kenapa milih B, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yarti dari Bogor. Saya pilih B karena lebih ke memperbaiki ibadah ya. Karena kalau kita ibadahnya jelek, rezeki pun jelek gitu kan. Kita lebih ke minta ridhonya juga, ridhonya Allah gitu kan. Nah kalau misalkan pengalaman saya emang kalau bahasa Sundanya bilang bentong ya, ibadahnya juga bilang bentong. Bilang apa Bu? Hah? Bilang bentong Pak Ustadz. Apa maksudnya? Kadang-kadang. Oh. Ya, naik turun memang begitu imannya manusia. Ya, saya kan naik turun ibadahnya. Ya. Ya males ibadah, tapi rezeki seret, udah gitu pikiran sama hati nggak tenang gitu Ya. kan. Bu, ini kan Ibu milih lebih memperbanyak ibadah. Kalau misalnya nih Bu di masjid, Ibu lagi berteduh, ngaji, berjus-jus, zikir, tiba-tiba masuk pesanan. Ibu abaikan? Kalau kan ibadah udah ya, intinya udah kan, intinya udah berusaha, udah menjalankan. Kalau ada orderan, tapi Jalan kalau misalkan hujan deras, petir, nggak saya ambil. Ya itu berarti bukan karena Beda ibadah. lagi dong Ibu. Itu mah urusannya hujan takut ini basah. berarti sebenarnya pilihannya nih Bu ya menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Cuma karena kayaknya lebih senang bahasanya yang ya Bu ya. Jadi Bu kerja sebagai ibu rumah tangga tuntas, kemudian membantu juga suami cari nafkah. Ketahuilah Ibu, tidak ada kewajiban dalam Islam ibu cari nafkah. Tidak ada itu, tidak ada kewajiban. Bahkan laki-laki tidak terhormat dia kalau dia tinggal di rumah, istrinya yang pergi cari nafkah. Kalau begitu kejadiannya Ustadz, maka ibu dapat pahala ganda. Pahala suaminya diambil. Jadi misal Bu, misal nih diangkakan, kepala rumah tangga nilainya 5. Ibu rumah tangga nilainya 5. Masing-masing menjalankan dapat masing-masing 5.
Tapi kalau satu pihak tidak menjalankannya, maka yang 5 diambil sama yang menjalankan. Kalau suaminya tidak menjalankan tugasnya, maka yang 5 itu diambil dan diborong oleh istrinya. Kalau istrinya juga tidak menjalankan sebagai rumah tangga, suaminya cari nafkah, sampai lagi di rumah suaminya ngurus sana, suaminya cuci piring, suaminya semuanya, maka istrinya tidak dapat apa-apa, suaminya dapat nilai. Tapi alhamdulillah ini ibu-ibu soleha semua ini. Insya Allah kita bareng-bareng masuk surga, Ibu. Amin. Pak Kalau Ustadz, izin tanya Pak ibu Ustadz. narek tetap sholat. Nah. Kalau narek tidak sholat, dunia sengsara, akhirat apalagi. Izin tanya Pak Ustadz. Silakan. Kan biasanya kalau istri bekerja harus seizin suami. Kalau misalnya dapat orderan tapi suami nggak mengizinkan. Nggak boleh. Itu gimana? Haram, nggak boleh. Pernah nggak Ibu dapat situasi kayak begitu? Nggak Pernah. ya? Suami mengizinkan. Tapi kalau misalnya suami tidak membolehkan, Iya, tidak boleh. Tetapi ketidakbolehan juga suami itu harus ada alasannya. Kalau suami juga, ngapain kau cari kerja? Ngapain kau pergi narik? Saya suamimu masih bisa cari nafkah. Penghasilanmu kan sedikit, ya kau syukuri yang sedikit supaya Allah nambah yang banyak. Nah, itu ya, jadi cari nafkah bagi seorang perempuan tidak diharamkan. Ya. Dengan catatan harus tetap menjaga harga dirinya sebagai perempuan. Kemudian tetap wajib cari ridha dan restu dari suami. Kalau dia tidak ada restu dari suaminya, apalagi suaminya bekerja, ini istri bekerja hanya karena tidak mensyukuri penghasilan suaminya, maka ibu cari nafkahnya tidak berkah. Nauzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau nggak ada suami, Cari lagi. Kalau nggak ada suami cari lagi katanya Pak Ustadz. ya memang boleh. Iya boleh sih. Boleh ya. Tapi kenapa itu yang langsung kepikiran? Iya boleh lah. Memangnya cuma laki-laki yang mau, ibu-ibu juga mau kok. Ya. Cuma yang ibu-ibu ndak mau kalau dipoligami. Ngapain kok poligami? Saya aja satu jadi gopir gini, kamu lagi mau nambah pret. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah tidak ada dan ibu punya seorang putra, itu harus memperhatikan juga arahan dari anaknya. Siapa tahu anaknya khawatir, anaknya berkata, ibu ndak usah, saya yang cari nafkah, saya yang gantikan bapak saya. Maka ibu tinggal aja di rumah, biar anaknya yang cari nafkah. Karena kita anak kan, kasihan juga lihat ibu kita, ya? Masih sekolah? Ya, sudah. Kalau sekolah, ibu tinggal cari nafkah silahkan, tapi harus menjaga harga diri sebagai wanita terhormat. Apa itu yang ya, nanti kita lanjut. Sabar. Ya. Nah, ini semakin menarik nih. Apa itu yang termasuk kriteria wanita Ya, kan terhormat? tadi baru satu kan? Betul, Nah, masih menjaga ada 3. sholatnya. Masih ada 3 lagi? Iya. Sesaat lagi kita akan temukan jawabannya hanya di sini. Di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, hari ini di Gaspol Sahur kita sedang membahas mengenai tema perempuan dan janji surga. Tadi Ustadz Dasat sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ada kriteria perempuan terhormat yang nanti dapat fasilitas untuk bisa memilih masuk surga lewat pintu mana saja. Makanya kita ketemukan jawabannya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Mohon Oke. terlanjutkan Pak Ustadz. Tadi kan satu, mendirikan sholat. Yang kedua, wasiam Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya yakin ibu-ibu semua puasa Ramadan. Tapi yang saya cemaskan kalau halangan dan tidak ganti puasanya. Iya kan? Karena sibuk narik nih. Puasa, sudah. Ramadan, masih puasa. Selesai Ramadan, karena banyak repot, panas, tambah lagi godaan setan, akhirnya puasanya tidak diganti. Ya, saya menganjurkan ibu-ibu begitu selesai Ramadan 1, 2, 3 sampai sepekan, oke, karena kan banyak undangan makan tuh bulan Syawal. Nah, di hari ke-6 ibu ganti puasa. Kenapa di bulan Syawal ibu? Karena ibu dapat pahala ganda. Pahala gandanya apa? Ibu dapat pahala ganti puasa dan ibu juga dapat pahala Syawal. Ya kan? Dengan caranya bagaimana Ustadz? Niatnya bukan niat Syawal, tapi niatnya ganti puasa di bulan Syawal. Tapi kalau ibu niatnya Syawal, di bulan Syawal itu, maka ibu tetap bayar lagi yang tertinggal puasa. Tapi kalau niatnya mengganti, maka ibu dapat otomatis pahala Syawalnya juga. Tapi kalau mau yang ideal, puasa Syawal, puasa ganti juga.
Kalau ibu misalnya puasanya yang terlepas gara-gara halangan bulan Ramadan 5, tinggal ibu tambah 1. Menjadilah ibu dapat pahala gandanya puasa qadanya selesai, dapat pula sawalnya. Ya. Nah, itu yang kedua, berpuasa Di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau perempuan menyusui, Ustadz? Kalau perempuan menyusui, dia boleh tidak puasa. Kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya, maka dia hanya selesai Ramadan, selesai melahirkan, dia hanya bayar qada. Tapi kalau dia merasa mengkhawatirkan janin anaknya, bayinya, maka selain dia bayar qada, dia juga bayar fidyah. Ya? Nah, itu yang kedua. 1 tadi ulang apa, Ibu? Mendirikan Sholat. 2, puasa Ramadan. 3, yaitu menjaga harga dirinya. Bagaimana perempuan Islam menjaga harga diri? 1, dia tutup auratnya. Itu sudah tanda. Yang kedua, ini agak berat. Tidak pernah keluar rumah tanpa disertai oleh mahramnya. Ini bagaimana caranya, Ustadz? Masa suami ikut juga? Ya gimana? Nggak bisa Nggak bertiga caranya, dong, Pak Ustadz. Masa anak saya ikut ya nggak ya kan? Nah, makanya ya mudah-mudahan Allah merahmati ibu semua, ya kan? Ya. Ya. Saya tidak mau berdebat, nanti si ibu marah-marah. Yang keempat adalah ini agak berat. Mematuhi perintah suami. Ibu, mematuhi perintah suami. Banyak orang salah memposisikan suaminya. Dia memposisikan suaminya sebagai fungsi utamanya cari nafkah. Bukan, Ibu. Fungsi utama seorang suami bagi istri adalah mencari ridhanya. Kami ini laki-laki nanggung dosa istri. Istri tidak nanggung dosanya suami. Itu enaknya jadi istri. Kalau suamimu tukang judi, tidak ada urusan. Dia tanggung sendiri. Dia selingkuh, tidak ada urusan, dia tanggung sendiri. Tapi kami suami, istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak bayar puasa. Oh, dicari nanti suaminya. Mana suaminya ini, Bu? Kok bisa ini istrinya begini? Ditanggung ibu di dunia, ditanggung di akhirat. Maka jangan suka ngewel. Siap. Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita akan berikan kesempatan buat sahabat Dahsyat Teknik Studio untuk bertanya. Silakan, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heni dari Majelis Taklim Ojek Online Perempuan Bersatu. Saya mau nanya nih Ustadz, ketika kita diizinkan untuk bekerja di luar, tetapi ada yang tidak terpenuhi di rumah. Misal contoh nih Ustadz nih, rumahnya berantakan, kita sudah keluar pagi-pagi. Nah, apa hukumnya menurut Islam? Begitu. Tidak jadi masalah. Rumah berantakan, tidak jadi masalah. Karena mengurus rumah itu bukan kewajiban. Ibu ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau ibu ngurus rumah dengan baik, lebih bagus lagi. Kalau rumahnya ibu berantakan, pikirannya tenang tidak? Tidak. Saya kalau lihat rumah berantakan, waduh, pikiran juga mumet. Tidak ya kan? Nah, selama suaminya tidak keberatan, suaminya sudah izinkan, dan kalau dia marah, ibu kasih kembali. Kamu kan sudah izinkan saya. Resikonya saya capek. Kalau suami yang baik, maka dia tuntaskan. Dapat pahala? Dapat. Rasulullah itu manusia mulia. Beliau kadangkala yang bersihkan rumahnya. Beliau yang kadangkala menyiapkan sarapannya. Kadangkala suami sekarang, mentang-mentang dia PNS, kerja gaji bulanan, tidak mau lagi bantu suaminya. Hargai saya. Berapa hargamu? Ya, kalau sudah diizinkan suami, rumah berantakan, ya resiko bersama. Ya. Nah, saya juga kalau berantakan rumah saya biasa jengkel. Marah, tapi istri saya langsung peluk saya. Lalu dia menyanyi, insaflah wahai manusia. Aduh. Ya. Jadi kalau suami marah, ibu diam. Kalau ibu marah, suami suruh diam supaya tidak cari pertengkaran. Ya. Ya, itu resepnya. Jadi kalau rumah berantakan, suami menerima, ibu juga tidak masalah. Ya, bukan sebuah dosa. Yang jadi dosa ibu, kalau suami tidak izinkan, ibu capek, malam suami minta jatah, ibu bilang saya capek. Maka semua yang harus ibu bapak
ibu cari, semua jeripaya ibu di sisi Allah tidak ada nilainya. Karena kewajiban utama mengurus suami. Dahsyat sekali. Nah, sudah terjawab pertanyaannya ya Bu ya. Oke, baik kalau begitu untuk menutup tema kita hari ini mohon petuahnya Ustadz Dasat buat kita Ya, semua. alhamdulillah menjadi seorang perempuan muslimah, apalagi seorang istri dan seorang ibu bukanlah pekerjaan yang berat. Bukanlah pekerjaan yang ringan. Ya, saya bisa seperti ini bukan karena saya yang hebat, tapi karena ada ibu saya. Bukan hanya sekedar mendidik, tapi kadangkala bangun dini hari untuk mendoakan anak-anaknya. Dan doa bagi seorang anak mustajab bagi dari bapaknya. Doa dari seorang anak hebat juga bagi dari bapaknya. Tapi yang lebih prioritas sangat mustajab dari bibir ibunya. Maka ibu, gunakan Ramadan ini selain mempertajam ibadah-ibadah, sholat, ngaji, ibu sebaiknya dini hari ngadu kepada Allah. Siang hari cari penumpang. Malam hari ibu ngeluh di hadapan Allah. Ya Allah, perbaiki hidupku. Saya ikhlas menerima saya takdir seperti ini. Pekerjaan saya tidak layak bagi seorang istri. Tapi apa boleh buat, engkau memberikan takdir saya seperti ini. Saya ikhlas menerimanya. Tapi tolong ya Allah, perbaiki hidup saya. Jangan pula anakku nanti susah hidupnya. Angkat harkat dan martabatku melalui anak saya. Mudah-mudahan anak ibu sekolah dengan baik, menjadi manusia terhormat. Ibu di usia senja bisa menikmati hidup dengan bahagia dengan ibadah-ibadah di usia senja. Jangan sampai usia senja kita masih narik terus. Berdoa karena tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Ramadan gunakan untuk ibu curhat. Siang hari cari nafkah, malam hari mengadu kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga dari malam untuk memohon kepada Allah melalui sholat tahajudnya. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang terpilih Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, terutama ibu-ibu menjadi perempuan yang selalu menjadi lentera bagi keluarganya, pembawa kebahagiaan dan juga menjadi inspirasi supaya membawa keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Amin. Ustadz Dasat, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih juga teman-teman dari Majelis Taklim Ojek Online yang sudah hadir. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Semangat selalu. Tepuk tangan dong buat semuanya yang hadir. Baik sahabat Dasat, akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan hanya di Gaspol Sahur. Gaspol Rema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,